Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Yes. Tapi sebelum itu saya mohon dengan sangat supaya kita ini sinau bareng dan ilmu itu menyebar sebagaimana aspirasi dari beliau ya. Ilmu itu menjadi milik bersama karena ternyata dari cerita beliau tadi, nek coro matematika material kapitalis modern, ben sugih lah kok pek kabeh. Tapi nek teori ini Pak Nasrullah dari Allah tadi, nek kue pengen sejahtera, pengen ikut rezeki, kue bagi-bagi. Kue ngekek-ngekei. Jadi ternyata sumber, kalau dalam matematika kapitalisme, yang bikin miskin itu kan kakean sodako. Tapi ternyata, nek oke sodako itu malah justru lebih makmur dan lebih banyak rezeki. Itu ada terbalik. Jadi nanti kita pelajari bersama. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat, sekarang saya minta sukarelawan atau sukarelawati 9 orang kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini bisa jadi teman-teman wirid, dari teman-teman magnet rezeki, bisa dari teman-teman jamaah ma'iyah atau siapapun yang hadir. Saya minta spontan untuk maju 3. Nyun sewu, kita hitung 1, 2, 3, 4, ya 3 satu kelompok, 3 lagi sudah. 3 yang kedua agak di tengah. Agak ya. Kan 3 yang 3 mas, telu mas. Ya. Berarti masih mungkin mbak ada mbak ibu-ibu atau mbak juga sangat baik. Tidak ada masalah, malah bagus. 3 masih kurang 3 lagi mbak, yang dari belakang mas, 3 orang mas. Rasa wedi mas, iki arep entuk rezeki oke ya iki. Silakan ibu-ibu, enggak usah noleh ke samping, langsung aja maju. Rezekinya berupa kesulitan hidup ya bisa aja. Tapi itu rezeki Allah kalau menurut cara berpikirnya Allah itu ya. Monggo 3 orang lagi mbak. Ya silakan ibu. Ya. 3 orang ya mbak ya. Saya tanya kepada Pak Nasrullah, ini sebaiknya 3 laki-laki, 3 perempuan, ataukah yang perempuan 3 itu dibagi? Yang mana yang lebih aspiratif dan lebih luas kemungkinan ilmunya? Apa ono kelompok wedok siji, lanang loro ngono, ora apa? Atau sing loro gantian. Piye? Menurut pengalaman pendidikan Anda, yang banyak ilmunya itu yang magnetik terhadap ilmu itu sing campur apa sing dewe-dewe secara gender? Dewe-dewe. Oke, ya wes. Oke. Aku manut wae. Oke, bismillah ya. Oke, sekarang ini masing-masing kelompok nanti kita harapkan untuk mencari tempat di belakang atau di sebelah gedung yang sebelah sana atau di kafe, enggak apa-apa. Jadi selama Pak Samsul nanti bersolawat dan bernyanyi, sampean punya waktu untuk diskusi silakan dari tempat sendiri-sendiri. Nanti dipandu oleh Mas Ali untuk diskusi di mana oleh teman-teman dari Katipiro itu ya. Nah, Hel sekarang cara memberikannya masing-masing diberi. Ya sudah saya berikan. Okay. Ada 3 pertanyaan. Jadi ini nanti tolong ada 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Itu nanti tidak usah saya bacakan sekarang, nanti menjelang Anda presentasi hasil baru pertanyaannya dibacakan, terus nanti Pak Nasrul yang akan menjadi dewan juri, yang menjadi jaksa Mahkamah Agung untuk menilai dan merespon semua yang akan Anda terangkan. Jawab gitu ya. Oke, sekarang silakan berdiri Mas untuk dipandu ke tempat-tempat, bisa di atas, bisa di sebelah sana, bisa di kafe Sine Coffee. Monggo. Oke, silahkan. Kalau yang mau ke dalam taman lewat pintu situ, kalau yang ke kafe ke belakang. Mbak bisa lewat pintu situ, tolong sebab teman-teman Katiporo tolong dipandu. Itu Mas Ale yang bersarung batik akan memandu. Mas Ale. Mas Ale di mana? Jan orang ngrungokke arep rabi njuk ora kudu sapa-sapa iki. Jan. Dirungokke to.
krungune meng calon bojone wae. Yang di dalam mbak-mbak ini di dalam bisa di ruangan saya, bisa di depan ruangan itu di meja kursi sana ada, atau di atas bisa di sini kopi bisa, kira-kira katakanlah setengah jam cukup gitu ya. Sambil mendengarkan Pak Nasrullah. Pak Nasrullah sudah kirim file kemarin, file musik yang dipelajari oleh teman-teman Kiai Kanjeng, termasuk Pak Nasrullah ini yang terutama yang bisa mempelajari ini kan yang bagian Jombang sama Mojokerto Pak. Jadi Mbak Yuli itu dari Jombang, Mbak Nia itu dari Mojokerto, dan ada lagi vokalis namanya Ali, namanya siapa? Doni. Tidak mungkin dia bisa mempelajari lagunya jenengan. Soalnya dia kan alirannya Simanjuntak apa Simatupang popo ngono lah gitu. Jadi nah Mbak Yuli sama Mbak Nia bisa nanti jenengan diiringi oleh teman Kanjeng, jenengan melantunkan apa Yul judulnya apa nih? Ora. La ilaha illallah sing lagumu. Al-Malikul Hakul Mubin, ini ya, gitu ya. Dulu di desa saya kalau nyanyi itu dibelokkan Al-Malikul Kalkul Mubin, ini kan. Jenenge wong desa gitu. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Pak Mas Imam mendampingi Pak Samsul. Mas Imam, Mas sama Mas Doni agak ke sebelah sini supaya bukan Pak Samsul diwurui ora. Pak Samsul justru yang memulai ini. Pak Nasrul kok Pak Samsul, ya Allah. Soalnya wingi aku iki urusan angkatan laut jenenge Pak Samsul, Pak. Nah, ini Mas Imam. Mas Imam ini ponakannya Haji Omai Rama, jangan main-main, Pak ya. Ning durung diakoni. Oke, bismillah. Ya teman Kiai Kanjeng siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Muhammadur Rasulullah.
واكشف لكل الكروب واستر لكل العيوب واكفي أذى المؤذيين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ora
Nasrullah ada nomor Kiai Kanjeng yang bisa sambung sama selawatnya. Jadi cuma nadanya dinaikin dikit gitu. Nah gini teman-teman sekalian, sambil kita menunggu 3 kelompok tadi, PDIP, PAN sama PKB tadi. Ada satu yang balik. Untuk mempelajari rezeki dan akan memberikan wawasan kepada kita, terus nanti cerminnya adalah beliau Pak Nasrullah gitu ya. Nah sekarang begini dulu, beliau tadi kan pakai kimia Pak ya, jadi keajaiban di dalam proses-proses kimia, valensinya, persenyawaannya dan seterusnya ya. Sekarang kita pakai fakultas lain, botani ya. Jadi kalau diibaratkan rezeki, kalau ngomong tadi di pertanyaan tadi untuk itu saya coba merambah semua sisi galaksi, tata surya dan planet-planet dari kosmologi rezeki. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka oleh teman-teman kita yang sekarang sedang berdiskusi gitu ya. Jadi kita pulang tidak hanya mendapatkan rezeki sebagai ilmu, tapi juga rezeki sebagai berkah dari Allah dan rezeki sebagai fakta kehidupan kita sekeluarga masing-masing gitu ya. Nah saiki kalau kita ngomong, kalau gini, Allah itu kan sangat suka memberi perumpamaan dengan menggunakan pohon. Jadi misalnya kalau surga itu kan artinya kebun Pak, sehingga kebun itu kan baru menjadi kebun kalau dipenuhi oleh pohon-pohon. Jadi konsep Allah mengenai kehidupan itu adalah pohon dan tanaman gitu ya. Nah kebetulan Allah juga secara eksplisit mengatakan, Mas Helmi saya mohon untuk siapa ya, wa mathalu kalimatin. Ayo Mas Helmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin tustat min fawqil ardi ma laha min qarar. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Oke, jadi sekarang kita narasumber kita adalah Pak Nasrullah ya, bukan hanya ekspertasi beliau tapi juga pengalaman dan fakta perjuangan beliau. Yang pertama, alam taro kaifa doroballah. Doroba itu ngumpamake, bahasa Jawanya ngumpamake. Panjenengan orang Bugis ya. Mengumpamakan, memberi perumpamaan. Ya doroba kalau fi'il mudhari'nya yadribu itu. Doroba ya. Jadi Allah itu memberikan simbolisme atau apa ya? XA tentang kalimat. Kalimat di situ kan bukan hanya kata dan kalimat. Kalimat itu kan maksudnya nilai. Maksudnya adalah bangunan-bangunan, maksudnya Allah untuk kehidupan manusia ini. Itu semua adalah kalimat. Ya. Jadi kalimat tidak hanya huruf dan kata dan kalimat, tapi yang dimaksud kalimat Allah adalah segala tata nilai dan lingkup atau perspektif dan spektrum nilai yang dijalankan manusia itu diumpamakan Allah seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi dan daun-daun yang merambah langit. Jadi ketika saya mendapat undangan dari panjenengan Pak Nasrullah dari Magnet Rezeki ini ya, saya terus cari ayat yang saya sudah tahu sejak saya di pesantren dulu itu ya. Terus saya membayangkan, jadi pokoknya semua karier Anda, hidup Anda, keluarga Anda atau negara Anda itu semua kan oleh Allah diumpamakan koyo wit-witan yang harus berakar. Akarnya harus menghunjam, atluha sabit, jadi harus mancep-cep ngono ya. Terus daun-daunnya merambah langit, wafaruha fis sama. Jadi saya membayangkan Magnet Rezeki ini karena sudah punya akar yang sangat bagus dan sangat menghunjam, sangat nyatok di dalam bumi, maka daun-daunnya Magnet Rezeki ini akan mengayomi Indonesia, mengayomi Nusantara. Saya membayangkan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu harapan kita semua. Dan itu tidak melalui beliau jadi presiden, tidak melalui beliau menjadi
pejabat, tidak melalui beliau menjadi pengusaha, tapi beliau menjadi transformator dari petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Karena pengalaman beliau tadi kan juga berasal dari hikmah-hikmah yang beliau dapatkan dari pengalaman-pengalaman beliau itu. Nah, daun-daunnya merambah langit. Nah, sekarang gini, saya tanya langsung sebelum kita sinau bareng dengan 3 kelompok ini, saya mau tanya kepada Anda semua yang hadir di sini ya. Kalau diibaratkan pohon, karena Allah selalu memakai perumpamaan pohon ya, doroballah tadi itu. Rizki itu apanya? Akarnya, apa pohonnya, apa daunnya, apa bunganya, apa buahnya? Dalam kesan Anda sekilas. Yang disebut rizki yang kita maksudkan rezeki itu kan wohe, apa godongnya, apa kembangnya, apa dahannya, apa wite, apa lemai. Yang mana? Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian. Kok do meneng kabeh iki? Buah. Yang keras. Gitu, yang keras. Buah, coba yang keras lagi. Buah. Ambok ngono wong biasa ya cangkeman wae ya. Kok saiki do halus-halus ki lho. Buah ya. Jadi misalnya saya punya warung, saiki warungku wis woh. Artinya saya sudah mendapat laba lumayan dari warung saya. Wis woh. Jadi perjuangan manusia dari sekolah sampai kerja sampai macam-macam itu nanti akhirnya woh. Ya, akhirnya berbuah. Jadi yang dimaksud rezeki di sini adalah buah kan itu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau rezeki adalah buah yang diperoleh manusia dari perjuangannya, maka kalau kita cari-cari, terus wite iki apa? Pohonnya itu apa? Kalau buah rezekinya adalah buah, maka pohonnya itu apa? Persyaratan untuk dapat buah itu. Pohonnya apa? Akarnya apa? Tanahnya apa? Rantingnya, dahannya, kembangnya, dan daunnya. Moga Mbak. Gampangannya supaya kamu dapat rezeki melimpah merambah ke seluruh Nusantara itu syaratnya apa? Artinya kan harus menanam, terus dia jadi pohon, tumbuh jadi tanaman, terus kamu pelihara. Nah, apanya? Pohonnya, akarnya apa? Teman-teman sekalian. Kalau rezeki adalah buahnya, maka pohonnya apa? Ya? Perlakuan. Akhlak itu pohonnya. Oke. Akarnya itu artinya sing paling mendasar dari perilaku manusia supaya mendapatkan buah rizki yang maksimal itu akarnya apa? Ilmu, terus taubat, iman. Saiki konglomerat kae ora ono sing beriman ya kae. Piye? Ya suge-suge banget dibanding kowe ya ora ono apa-apane kowe iki. Ya semua 9 naga itu semua suge-suge karu-karuan suge iki wis ngluwi Korun, ngluwi Sayyidina Utsman gitu. Ya. Ning kayak urung mesti beriman, urung mesti akhlakul karimah, urung mesti apa tadi? Berilmu dan seterusnya. Isih luwih pinter dosen-dosen timbangane konglomerat lho. Nek dosen kan pinter ceramah ngono kae. Iki ora e. Ana sing meng bendina buku ora nggawa kok. Meng nggawa not cilik ngono kae utawa handphone iki meng handphone Nokia gedang kae lho. Zaman lawas kae lho. Jadi dia catatan-catatan pun enggak punya, dia hanya pakai otaknya. Jadi sekali lagi, akarnya apa kalau menurut kita? Berbuat baik itu output atau input? Tolong ya, kita berpikirnya itu hulu hilir ya. Misalnya Rasulullah punya sifat siddiq, diterjemahkan apa? Jujur. Saya tanya, orang jujur itu landasannya apa hasilnya? Sumbernya atau buahnya? Akhlak itu perilaku apa saja. Akhlak itu bisa sayyi'ah, bisa karimah gitu ya. Nah, apanya Mas? Yang paling akar itu apa? Supaya rezekinya itu melimpah itu. Ini Mas dengan mengatakan syukur. Nek syukur berarti kita butuh pihak lain. Kepada siapa kita bersyukur? Pada Allah. Berarti ada hubungan sama Allah ya, sama dengan lemah ki, lemah sing kowe nandur ki lak nek cilik jenenge lemah. Nek lemah seluruh bumi jenenge lak bumi to Mas. Nah, jadi kalau Anda melihat tanah, Anda harus ingat bumi, ngerti enggak?
Kalau Anda ngelihat bumi harus ingat rembulan, matahari dan tata surya. Kalau perlu kemudian ingat seluruh galaksi, kemudian ingat teratainya para malaikat atas cairan yang luar biasa besarnya tidak terhitung itu kita harus ingat sampai ke sana. Jadi ternyata menurut Mas Zulkarnain ini nomor satu itu syukur. Jadi syukur itu adalah semacam akar ya yang menyerap cairan-cairan dari tanah. Nah, tanah itu harus kita bayangkan sampai Allah ya. Nah, karena rasa syukur itu menyerap energi dari langit dari Allah, maka pohonnya menjadi subur, daunnya menjadi hijau-hijau, kembangnya mekar-mekar sehingga kemudian berbuah dengan baik. Gitu ya, kira-kira Mas ya, kira-kira gitu ya. Oke, jadi akarnya apa? Nah, syukur kan bukan benda. Syukur itu adalah satu perilaku yang menghubungkan dua pihak. Betul enggak? Syukur kan sopo sing bersyukur, sopo sing disyukuri itu Mas. Itu siapa dan siapa? Kita dan Allah. Jadi ternyata ada hubungannya sama Allah. Sekarang Mas Helmi tadi saya memberi catatan sekian ayat ya. Tolong bacakan yang dibacakan oleh Mbak Nia tadi. Oke. Al-Baqarah 245. Al-Baqarah ayat 245. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dalam kurung lho kuwi. Nggih, dalam kurung omongane sing nerjemahke lho ya, urung mesti kuwi lho. Pinjaman yang baik dalam kurung menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Pinjaman kepada Allah orang yang menafkahkan harta kita loh ya. Pinjaman kepada Allah itu macam-macam. Kue sayang karo wong, kue orang nesuan karo sapa-sapa, kue gedhek atine wong kuwi pinjaman kepada Allah. Dan ternyata Allah itu ya senengane kredit loh. Nah, ini Allah menawarkan barang siapa memberi pinjaman kepada Allah, iki lah kudune bank-bank dong ngrungokke to. Harusnya setiap direktur bank harus memahami ayat ini. Ning ana ora kira-kira direktur bank sing ngerti ayat iki? Ana ora? Karena dia pikir Allah itu tidak berdagang, Allah itu berniaga dengan kita. Saya 40 tahun yang lalu saya pernah menulis berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah. Jadi kita itu sama Allah berniaga. Artinya kita itu jual beli. Misalnya kita sholat itu adalah membeli, bisa permaafannya, bisa berkahnya, bisa rizkinya. Nah, tukune nganggo mata uang sing jenenge salat 5 waktu, baik sama orang, berbagi dengan orang lain dan seterusnya. Nanti lebih detail akan ada di dalam pertanyaan yang 3 kelompok tadi. Oke. Jadi barang siapa, Allah mengatakan barang siapa memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Mas, apa saja kira-kira nyili Gusti Allah iki apa wae? Kue sedekah, infak, apa meneh? Bekerja dengan baik, ya toh, sregep tangi esuk, sregep sholat, apa meneh, Mas? Lainnya Mas, Mbak. Anda meminjamkan kepada Allah itu istilah, kalau kita yang bikin istilah itu kan Allah marah mungkin ya. Tapi ini Allah sendiri yang bikin istilah loh. Sapa gelem nyilih aku ngono kuwi ya? Ampun to kuwi. Gusti Allah nyilih gitu kan. Gusti Allah kok kredit gitu ya. Tapi Allah sendiri yang bilang. Dan memang begitu. Hidup tuh begitu. Mulanya aku sering mengatakan di maknya bahwa apa sebabnya selawatan Pak Nasrullah? Sebab nek didelok-delok raine kanca-kanca kabeh aku barang iki. Ketoke cocok ora mlebu swarga, Mas. Nek dihitung-hitung kelakuan awake dhewe nang swarga kompatibel apa ora? Jujur nang awake dhewe. Cukup ora? Akhlakmu, amalmu, kesolehanmu untuk membeli tiket masuk surga. Cukup enggak? Enggak cukup. Tidak seorang pun bisa dan berani mengatakan bahwa amalnya, jariahnya cukup untuk membeli surga, betul enggak? Tapi Allah ngekei korting. Apa jenis korting ya? Diskon. Dikei diskon. Angger kowe nekake Kanjeng Nabi, misalnya dengan cara kowe menyebut-nyebut namanya, gitu, bersolawat, maka Allah kudune ora nampa tiketmu, ndur ditawis mlebu. Kila sok selawat langsung mlebu kono gitu. Jadi tak dongake jenengan sok-sok iki nang swarga ora nggo proses. Ora nggo PCR, ora nggo antigen. Langsung mlebu swarga ngono ya, insyaallah ya.
Sebab nek tak delok-delok kowe iki pancen nek dadi wong ampuh ya ora, apik saleh ya ora, ning elek ya ora to ya. Elekmu ki apa to? Kowe korupsi ya korupsi apa? Wong kowe ya ora ning kantor ngendi-ngendi ya to. Kowe arep ngopo kowe? Kowe nang Sanggerahan ya ora, nang Pasar Kembang ya ora, ya to. Apa ta dosane ya? Cah-cah kanca-kanca dosane apa? Ya ono dosa sithik-sithik ngapusi cilik-cilik ngono kae ya. Sok-sok ngutil ning warung sithik-sithik ngono kae. Kerupuk 10 ngaku 3 ngono to. Ono ngono ki aku ya tahu soalnya. Kerupuk 20 ngakune ming 12 ngono ki lho. Zaman biyen, zaman kiri kaya kowe. Saiki lak wis sugih kaya Pak Nasrullah aku. Ngono ya. Jadi teman-teman sekalian, Allah sendiri loh yang pakai konsep perniagaan atau pinjam meminjam, dan Allah menjanjikan sapa sing gelem nyili aku kowe engko tak kei balen apa tak balekke dengan apa hal? Dengan pinjaman dengan lipat ganda pembayaran yang banyak. Ya, oke. Sekarang konkret matematisnya kan ada yang kordon hasanan wajudaifahu. Fayudaifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sing 700 kuwi sanabil kuwi sampai asamat ono ra kuwi. Oh, dereng di catatan saya yang lain ada. Sab'a sanabil. Jadi kalau Anda melakukan kebaikan untuk meminjamkan kepada Allah 1 biji, maka 1 biji itu menjadi 7 dan pada 7 itu ada 100 ya. 7 pohon ya. Oke, 7. Terus di setiap pohon itu ada 100 bulir atau buah gitu ya. Oke. Jadi kowe iki apa sih sedekah siji Gusti Allah balekke 700. Kuwi bang edan to kuwi. Wong kene iki biasa nyilih malah bungane kaya ngono ya to. Iki Gusti Allah ora kowe iki nyili siji dibalekke 700. Apik to kuwi? Muga-muga ana bang sing gelem kaya ngono kuwi. Ngono ya. Kowe setor 1 juta, tahun ngarep kowe entuk 700 juta. Muga-muga ya. Ini ya mesti ora kabul donga iki. Ya. Jadi Allah itu menjanjikan bahwa 1 biji yang kita pinjamkan kepada Allah dengan cara kita sedekahkan kepada sesama manusia, Allah menggantinya 700 kali. Jadi kalau pakai matematika modern, 5 dikurangi 3 menjadi 2. Tapi kalau dalam magnet rezeki, 5 dikurangi 3 tidak menjadi 2, melainkan menjadi 702. Enggak Pak? 2102. Tetapi ini jangan kalian, jangan kita yang menjadi manajernya, itu Allah loh yang manajernya, direkturnya Allah loh. Conjur kue, ayo gini kelompoknya arloji, motor, mobil, kunci, ya. Engkau kue untuk ganti 700 ya, Gusti Allah kue apa piye? Ana ta sing ngono kuwi? Nah, kita ndak. Ini manajernya Allah, direkturnya Allah, bukan kita. Kita jangan memakai konsep itu untuk menjebak orang seolah-olah kita bisa menjamin Allah akan menggantikan 700 kali. Kuwi lak Gusti Allah sing janji. Ya ben urusan karo Gusti Allah kowe. Aja njur aku ngongkon kowe sing pengajian ayo opone ditinggal kono mobile, kuncine, duwite kabeh ditinggal kabeh engko kowe entuk 700 kali lipat ngono to. Nah, kuwi nek sing kaya pengajian iki Ustaz Yusuf Allah Subhanahu wa taala ora apa-apa. Ya. Iki lah orang go Subhanahu wa taala to nek sing pengajian iki Allah langsung ngomong ngono ora apa-apa nek dudu Allah aja. Kanjeng Nabi ora entuk. Aku apa neh gitu. Jadi teman sekalian 700 kali lipat itu juga tidak harus berupa materi dan jumlah. Tapi pakai ilmu berkah. Ya. Jadi bisa aja 100-nya itu kowe angel duwe bojo bul meneng-meneng entuk calon gitu. Itu 100. Bar kuwi meneng-meneng ketemu Pak Nasrullah ditawani kon ngerjakke restoran misalnya ngono ya, itu 100 meneh. Jadi pokoknya engko jumlah berkahnya Allah tuh sampai secara kualitatif bisa kita anggap menjadi 700 kira-kira seperti itu ya. Tapi jangan lantas kita yang jadi manajernya loh, bukan kita direkturnya loh. Kowe nawani wong ae gini. Ojo. Maka saya tidak pernah Pak minta teman-teman Ma'iyah untuk iuran ya ora tahu. Iuran apa? Ma'iyah iki bayar apa kowe? Kita pengajian sudah 30 tahun ya. Tiap bulan di 63 tempat. Jadi yang induk itu di Jombang, kemudian yang
keluarga dekat itu Surabaya, Semarang, Jogja, Jakarta. Kemudian keluarga tetangga itu ada Lampung, ada Mandar, Sulawesi. Kemudian yang jauh itu ada Korea apa jenenge? Tongil Korea. Tongil Korea, kemudian ada Mafaza di Belanda dan Jerman ya. Itu sudah berlangsung yang induknya 30 tahun di Jombang itu. Dan itu tidak pakai sponsor. Tidak dibiayai siapapun dan tidak ada yang bayar di antara jamaah. Jamaah kon bayar ning padang bulan. Ono badokan teke cepet to ya. Kon bayar piye ya to. Tapi itu semua rezeki. Itu semua rezeki Allah. Jadi tidak mungkin ada pengajian berlangsung sampai 30 tahun terus-menerus ya. Tanpa dibiayai siapapun tapi mandiri di antara para jamaah dan penyelenggara ya. Darul Arkomnya Rasulullah hanya berlangsung beberapa tahun di rumahnya Pak Arkom itu selama dakwah sirri. Ketika Allah sudah memerintahkan dakwah jahri, dakwah terang-terangan, baru Rasulullah keluar dari rumah Arkom itu. Sebelumnya kan Ma'iyahan di rumahnya Pak Arkom namanya, disebut Darul Arkom. Nah, Darul Arkom, Darul Ma'iyah di Jombang itu sudah 30 tahun. Jogja berapa? Itu sejak tahun 99 berarti berapa? 22. Ya, 22 tahun. Kenduri Cinta. Kenduri Cinta selisih setahun dengan 21 tahun. Gambang Syafaat Semarang sekitar itu juga. Terus nanti ada anak-anak lain, ada ponakan-ponakan di Purwokerto namanya Juguran Syafaat. Di Lampung apa Lampung jenenge? Ambengan Ate. Ambengan ya. Terus di Madura Pak, di setiap kota Pak, di Bangkalan, Sumeneb. Di Quran itu Pak Nasrullah, Allah menyebut manusia itu setelah jin. Hampir di semua ayat itu inna khalaqtul jinna wal insa. Jin sik lagi manusia. Hanya ada satu ayat yang manusia disebut duluan dari jin. Selebihnya jin sik. Jadi kowe karo jin iki kalah dhisik, kalah tuwa kowe. Jadi kayak Kang Masmu. Jadi nek kowe nek liwat ana wit-witan serem kayak nyun sewu Mas ngono ya. Nyun sewu Mas gitu ya. Jadi iku kamasmu. Padha karo wedhus asu lah ya kamasmu to ya. Tuh. Jadi kalau anak maknya itu Pak kalau ketemu anjing nyun sewu Mas asu gitu ya. Karena kakaknya, karena sebelum ada manusia sudah ada Allah menciptakan binatang, kemudian kakaknya lagi tanaman, kakaknya lagi adalah materi atau benda-benda. Kan gitu. Terus kakaknya lagi adalah alam semesta yang berputar-putar, kakaknya lagi adalah cahaya, itu namanya Nur Muhammad. Dan itu semua oleh Allah secara kimia dan fisika diolah sedemikian rupa sampai menjadi yang seperti sekarang ini. Tapi asal usulnya adalah pancaran cahaya. Jadi Allah bukan memancarkan cahaya, Allah itu sendiri adalah cahaya. Artinya Allah bisa menjadi cahaya itu sendiri. Itu kalau di surat An-Nur nyuwun sewu, yakadu zaitu hayudi walalam tamsa sunar. Itu kalau bisa urip ngono kuwi. Ana geni sing murup tanpa kok sumet. Piye ki maknane? Magnet rezeki ki ora kok niati piye-piye kok dadi dhewe, murup-murup dhewe. Itu yang namanya yakadu zaituha. Engko di Jogja wis ana murup, engko ning Magelang ana murup, Semarang ana murup dan seterusnya itu nanti murup-murup dhewe. Meskipun Pak Nasrullah tidak pernah nyumet ya, tapi dia murup dhewe itu ada rumusnya di Al-Qur'an. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Dan itu yang kemudian oleh Allah digradasikan, ditransformasikan menjadi nurun ala nur. Nurun ala nur siji satu cahaya di atas satu apa tidak terbatas. Jane Allah kan nek dihitung secara mati kan nurun ala nur ala nur ala nur ala nur ala, terus orang entek ala nur ya. Ning kan dimana kowe kesel wiritan ala nur tok ping 1000 mending nurun ala nur gitu tok. Ming cukup. Tapi kan maknanya kan tuh bisa berapa saja sama dengan Isra Mi'raj Rasulullah ping pira? Berapa kali Rasulullah Isra Mi'raj? Sampean dengernya sekali ta. Ning bisa memastikan hanya sekali. Nek jenengan sing dijak Kanjeng Nabi rono nang Sidratul Muntaha, kira-kira pengen rono meneh mboten? Pengen ta wong kene nang kali urang kowe pengen meneh ta ya. Nang parang titik sing njaluk meneh itu apa meneh nang Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah menurut saya dia juga rajin untuk sering-sering Mi'raj dan menurut saya Allah mengizinkan karena Allah sangat mencintai beliau. Beliau adalah Habibullah, orang yang sangat disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Jadi Isra Mi'raj itu persaka ora pisan.
Sing ngarani pisan iki sapa? Nek misalnya bermalam Jumat rono arep ngopo kowe? Ya ora kandha kowe lah, ngopo kandha kowe? Ya ta? Apa njur lapor kowe apa njur lapor nang Menteri Dalam Negeri engko malah dinesoni karo Risma engko malah. Itu ya. Mas sekalian, jadi saya mendoakan juga dan seluruh yang kita lakukannya adalah doa bahwa magnet rezeki ini daun-daunnya akan merambah langit Nusantara. Dan nanti kuwi ora perlu diapa-apake, kuwi engko murup-murup dhewe, Pak. Ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Itu kan enggak pernah diterjemahkan, enggak pernah ditafsirkan. Nek menurut aku kowe kayak sosok kowe iki ya. Nek kowe wis makiyahan, kowe sak mikir-mikirmu, sak mlaku-mlakumu ngenakke wong ya ora. Ora perlu mikir tenan ora, wis pokoke sak mlaku-mlakumu menakke wong. Itu yang namanya yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar itu gitu. Ana wong sing pancen mergo cilik iki wis latihan apik, sak laku-lakune sak semua yang dilakukan sudah diapik kabeh gitu loh Pak. Dan manusia itu kalau bisa menjadi seperti itu, karena di situ nanti telundakan menuju nurun ala nur ya. Tetapi kita harus barengi dengan yahdillahu linurihi may yasha wa yadribul amsalin nas wallahu bikulli syai'in alim. Itu semua tolong diurut, tolong dipelajari. Karena di maknya itu Pak, kita itu rada nakal sidik-sidik gitu ya. Misalnya ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Wong ora tau mikir, kok sing dipilih Rahman Rahim to? Kan oke to sifatnya Allah. Bismillahirlatiful khabir ya iso bismillahil dhahirul batin ya iso awal iso kabeh. Kenapa yang dipilih kok Rahman Rahim? Itu diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Setelah alhamdulillah ya toh. Itu semua kita mesti peka. Orang mungkin jadi nek misalnya ini, nek Azizun mesti misalnya Samiun mesti Basir. Orang kok Samiun Alim iso, Samiun Alim ya, masih satu konteks, masih satu jalur ya. Tapi itu komposisi asma Allah di Al-Quran itu semua itu mengandung ilmu yang luar biasa. Dan setiap ayat diakhiri biasanya dengan dua asma Allah. Itu berarti ayat itu terikat di dalam kosmologi ilmu yang dikandung oleh dua asma itu. Coba perhatikan, Anda baca, coba diperhatikan tuh. Begitu semua. Misalnya kalau An-Nur tadi ya, wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi urusannya dengan Al-Alim. Puncaknya itu Al-Alim. Kalau anak-anaknya sudah sering mendengar seperti itu, misalnya kalau Anda baca surat Al-Hasyr 21 ya, itu kan ada urut-urutan sekian nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul wa alimul ghaibi wasyahadah wa rahman. Jadi pertama itu alimul ghaibi wasyahadah, lagi Rahman, lagi Rahim, baru Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabbar dan seterusnya. Itu semua orang yang watan disebut itu semua ada rute pemahaman dan rute keilmuannya, ada spektrumnya masing-masing dan ada sambungan-sambungan kontekstualitasnya gitu. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan Anda mendapat rezeki dari Al-Quran. Ya ojo orang kowe buka Quran terus ana duit 200.000 ngono, ora ngono kuwi maksudku. Quran itu sendiri rezeki yang luar biasa, tidak terlawan. Gitu. Makanya nanti ada pertanyaan di 3 kelompok tadi, rezeki yang paling tinggi itu apa? Menurut Anda? Oke, sekarang saya sudah ngomong sangat banyak Pak Nasrul. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.